Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah subuh Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-henti kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan sampai sekarang membangunkan kita dengan kesehatan yang luar biasa, sehat jiwa dan raga, dan memberi kepada kita hidayah yang membuat kita masih nyaman untuk berada dalam Islam, nyaman berada dalam iman, nyaman berada dalam jamaah. Meskipun saya tahu ada jauh-jauh dari tempat yang jauh datang demi untuk jamaah. Alhamdulillah, itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu besar nikmat itu. Jauh lebih besar daripada nikmat jabatan, nikmat kekayaan, nikmat kemudahan. Nikmat menikmati ibadah adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa kita tidak terpaksa untuk datang, kita tidak terpaksa untuk bermunajat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, itu luar biasa. Itu adalah sesuatu yang pantas kita syukuri dan kita renungi setiap hari. Mengapa kita mau datang? Karena Allah beri nikmat itu kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang Allah utus untuk kita, untuk memberitahu kita cara hidup yang sungguh indah. Kalau kita tak coba, maka kita tidak akan paham betapa indahnya berada dalam keadaan Islam dan berada dalam keadaan iman. Maka orang-orang yang di luar Islam itu merasa kita kewalahan. Orang-orang di luar Islam merasa kita kesusahan. Kenapa? Karena tak lepas-lepas dari ibadah. Waktu saya di luar, kebetulan sempat sekolah waktu itu di Jerman, ada salah satu teman saya yang nanya waktu itu. Karena waktu itu dia melihat saya tak sengaja sedang sholat di dalam lab. Lagi sholat, diajak ngomong pula sama dia. Karena dia nggak tahu bahwa itu sedang sholat. Jadi saya lagi berdiri, dia datang langsung ngajak ngomong. Jadi Ilham gini, diajak ngomong. Saya nggak nyaut-nyaut, nggak lihat pun ke dia. Waktu saya ruku, dia tanya, Ilham, alles klar? Nah, bahasa Jerman, kira-kira bahasa Aceh ini, Ilham, gimana? Sehat? Puka pungo? Nah, ya. Karena tiba-tiba sudah ruku gitu ya. Kemudian saya bangun lagi. Nah, dia masih belum komentar apa-apa, dia diam saja lihat. Begitu saya sujud baru dia paham. Oh, oke, alles klar kata dia ya. Oke, kabare. Baru dia pergi, kemudian nanti baru kami ngomong lagi. Nah, nantinya itu, waktu ngomong lagi itu dia tanya, apa yang kamu lakukan tadi? Saya bilang, saya lagi ngomong sama Tuhan saya. Itu harus, kata dia. Harus. Berapa kali harus dibuat? 5 kali satu hari. Banyak kali, kata dia. Banyak kali, agama kah? Ya. Banyak sekali. Agama kami, kata dia. Agama kami cuman 1 kali 1 minggu kami harus ke tempat ibadah. Nyambihan aku jalu. Ya. Itu pun saya tidak datang. Jadi mudah sekali agama kami, kata mereka. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata kita? Kata kita, justru kita dapat kesempatan 5 kali bertemu dengan Allah dan 5 kali kita menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan curhat kita. Sehingga rasanya enggak ada lagi masalah yang tersisa. Kabeh mendung. Leho kali ku pegah kuno ya Allah, nyo asah nang tubuh pegah li. Ya, menang lah kira-kira, ya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghadap Allah
untuk meminta kepada Allah, bahkan untuk hal-hal yang sederhana. Kata Rasul SAW, bahkan untuk sendalmu yang putus, tanya sama Allah. Sendal putus. Jadi nggak akan pernah habis masalah. Maka 5 kali disuruh ketemu itu nggak cukup sebenarnya. Karena nggak cukup itulah makanya ditambah dengan kesempatan-kesempatan lain lagi. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang paham filosofi ini, dia bukan minta kurang, dia justru nambah. Itu sebabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh Allah untuk sholat 50 waktu, Nabi tidak memprotes. Kenapa tidak memprotes? Dikasih ketemu dengan Tuhan yang maha kuasa, yang maha segala-segalanya, ngapain kita protes? Baru kemudian Nabi disadarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Muhammad, kamu nggak protes, rakyatmu protes. Kamu memang nggak protes, umatmu protes. Minta kurang. Maka kita paham bagaimana kejadiannya, minta kurang sampai ke 5. Yang 5 pun diprotes sekarang, coba lihat. Ya. Sempat 50, samurun semayang kan. Kalau sempat 50. Ini yang 5 saja masih diprotes sampai sekarang. Tapi kalau Muhammad SAW, salah satu ibadah yang paling dinikmati oleh Muhammad SAW adalah sholat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang bisa menikmati sholat? Kenapa orang bisa menikmati ibadat? Kenapa orang bisa menikmati Islam, iman, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena kita sudah kenal Allah. Sudah ketemu kita dengan kliknya, bukti bahwa Allah itu ada, kita sudah rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa harus terus-menerus mendekat kepadanya. Itu sebabnya kita lakukan. Kalau nggak percayalah, nggak mau kita buat. Ya, ngapain coba pagi-pagi bangun untuk datang jauh-jauh? Ya, bukan gampang itu. Bukan gampang untuk keluar pagi-pagi. Justru ini adalah saat enak-enaknya tidur ini. Itu sebabnya azan subuh ditambah dengan as-salatu khairum minan naum. Khusus azan subuh. Ya. Kalaupun ada yang bagus sekali azannya, kayak Ustaz tadi bagus sekali azannya, subhanallah ya. Kalaupun ada yang bagus sekali azannya, nggak usah tambah-tambah as-salatu khairum minan naum di salat asar misalnya ya. Nggak perlu, walaupun di salat asar banyak juga yang tidur. Banyak juga yang tertidur di salat asar. Nah, makanya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena tidak gampang. Untuk berada di posisi ini tidak gampang. Tidak gampang. Di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang sebenarnya menganggap agama hanya sekedar ritual. Rasa hadirnya Allah itu nggak ada. Dia sholat seperti kita sholat, tapi rasanya nggak ada. Dia puasa seperti kita puasa, tapi rasanya nggak ada. Maka salah satu hadis yang terhubung dengan itu tentang puasa disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaim laisa lahu min shiyamih illa al-ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamih illa as-sahar. Kata Nabi, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia berpuasa tapi dia enggak dapat apa-apa, kewajibannya gugur. Kewajibannya sebagai orang berpuasa gugur. Kenapa? Karena dia sudah berpuasa, tapi dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat kenikmatan, dia tidak dapat efeknya, dia tidak dapat dampaknya, dia tidak dapat sisa-sisa puasa itu, tak ada dalam kehidupan dia. Jadi dia cuma dapat apa? Ju', lapar. Salat gitu juga. Wa rubba qa'im, betapa banyak orang yang berdiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa lahu min qiyamih, dia tidak dapat apa-apa dari berdirinya, maksudnya salatnya. Illa sahar, kecuali capek begadang. Karena yang disebut di sini adalah sebenarnya qiyamul lail, salat malam. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian yang harus kita syukuri karena kita diberi rasa oleh Allah. Rasa untuk menikmati ibadah. Sebagian orang yang lain bahkan ada yang tidak percaya sama sekali tentang agama ini. Maka bagi mereka agama tidak ada. Agama tidak penting. Ada teman saya dulu waktu sekolah di sana juga ketemu dengan orang Turki. Islam dia. Ya. Namanya pun nama Turki, Hakan nama dia. Ya. Ngomong dengan saya panjang lebar,
karena dia lihat saya sholat. Nah, coba bayangkan beda antara orang kafir lihat saya sholat dengan orang muslim lihat saya sholat. Ya. Orang kafir tadi lihat saya sholat, dia berusaha membandingkan dengan dirinya. Orang Islam, ini orang Islam, orang Turki ini. Setelah dia lihat saya sholat, dia tanya, ngapain kamu sholat? Karena dia tahu sholat. Saya bilang, saya ngomong sama Tuhan saya. Sama seperti jawaban yang tadi. Kata dia, saya tidak perlu Tuhan. Kenapa kamu tidak perlu Tuhan? Semua kebutuhanku sudah berhasil aku dapatkan. Sehingga aku tidak memerlukan Tuhan yang kamu sembah itu. Saya berpikir-pikir, jangan-jangan dari mereka juga muncul istilah di Aceh. Damu doa wate sakit, damu ratib wate gempa. Menyuhana sakit, hana gempa, hana payah. Ya kan? Kondisi itu ternyata diaminkan oleh banyak orang di sana. Kalau sudah berat, maka menghadaplah kepada Tuhan. Tapi kalau lagi enak, maka Tuhan dilupakan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin yang hadir dalam masjid ini tidak semuanya sedang kesusahan. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya semua dalam keadaan senang. Ya. Tenang sekali. Antara tenang dan dengut sebenarnya. Tenang sekali. Tidak ada permasalahan. Kelihatan sekali dari wajah-wajahnya. Nyaman untuk menata hidup. Tapi kita tetap datang. Kenapa? Karena kita takut. Jangan-jangan nyaman itulah masalah kita. Jangan-jangan terlalu nyaman itulah masalah kita. Ada orang yang punya masalah sangat besar. Apa masalah sangat besarnya? Dia tidak tahu dia adalah masalah. Itulah masalah besarnya. Dulu ada mahasiswa saya satu itu. Mahasiswa saya dulu datang dari pelosok dia. Nggak usah saya sebut daerahnya. Nanti kalau ada orang daerah sini langsung diawon. Dia berasal dari daerah agak pelosok. IPK-nya waktu itu 1, mungkin Bapak Ibu yang nggak sempat kuliah, saya kasih tahu IPK maksimum itu 4. Kalau 3, itu sudah hebat. Ya, 3, sudah hebat. Ini IPK dia 1, yang 1, calon DO, calon di tebit dari Sikula. 1, saya dosen walinya. Ya, saya dosen walinya. Karena saya dosen walinya, maka saya harus panggil dia. Saya tanya ke dia, apa masalahmu? Gak tahu Pak. Kamu masuk kuliah? Masuk Pak. Kamu ngerti yang diajarkan dosen? Ngerti Pak. Ada ikut ujian? Ada. Ada buat tugas? Ada. Jawaban yang betul? Menurut saya betul Pak. Jadi apa masalahmu? Itulah yang saya nggak tahu Pak. Kalau masalah kita nggak tahu, bagaimana kita tahu cari solusinya? Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merasa tak perlu Allah, dia justru dalam masalah. Kenapa? Karena dia tidak tahu dia dalam masalah. Itu sebabnya, alhamdulillah, kita ditunjuk oleh Allah untuk berada dalam masjid ini. Untuk percaya bahwa Allah adalah Maha Kuasa dan pantas kita jadikan ilah satu-satunya. Tuhan yang kita sembah satu-satunya. Sementara orang-orang yang tidak punya rasa ini, akan terjadi dikotomi dalam hidup mereka. Pemisah antara hidup dan ibadah mereka. Jadi mereka akan kelihatan sangat indah ketika di masjid, tapi sangat puas ketika di luar. Kenapa? Karena rasa agama itu nggak muncul di dalam. Itulah yang sebenarnya disebut dengan atharis sujud. Bekas-bekas sujud. Jadi mohon maaf saya bilang bekas sujud itu bukan hitam di jidat. Kenapa saya berani bilang gini? Karena saya punya. Kalau saya nggak punya, saya nggak berani bilang. Takutnya dibilang ti orangnya yang kepegah yang karena kayak hana iri gitu ya maksudnya. Bukan hitam di jidat. Karena kalau hitam di jidat, saya jangankan di jidat, seluruh badan hitam. Bukan itu. Kuncinya asari sujud adalah sisa-sisa dari solat kita yang kita bawa dalam kehidupan. Bahwa dalam hidup pun sebenarnya kita sedang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian besar orang hari ini ternyata faktanya mereka tak mampu bertahan dalam agama ketika mereka bermuamalah. Mereka tak mampu bertahan dalam agama ketika mereka bersiasah.
Mereka tak mampu bertahan dalam agama ketika dalam masyarakat, ketika berdagang, ketika mendapatkan jabatan, ketika mereka ikut ujian. Mereka tak mampu bertahan dalam agama. Kenapa? Karena ketika mereka sholat, rasanya mereka tidak tercipta. Mereka tidak berhasil mendapatkan rasa itu. Bagaimana kita dapatkan rasa itu? Kita harus ketemu dengan rasa bahwa Allah itu ada. Kalau rasa itu nggak ketemu, maka percayalah ibadah apapun yang kita lakukan itu nggak akan ada rasanya. Saya di kampus, itu sebabnya di kelas mata kuliah agama, karena kami sekolahnya adalah sekolah umum, jadi mata kuliah agama itu sedikit sekali. Cuma 2 SKS mata kuliah agama. Di mata kuliah agama, apa yang saya ajak mahasiswa? Saya ajak mahasiswa mencari Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita ajarkan sholat, yang selama ini memang mereka sudah sholat, bisa jadi mereka sholat tapi mereka nggak ketemu dengan Tuhan mereka. Rasa mereka untuk sholat itu nggak ada. Saya ajak mereka untuk mencari siapa Tuhan yang sesungguhnya. Begitu ketemu, saya tanya sama mereka, di pertanyaan pertama tadi adalah, apakah Tuhan itu ada? Kita cari dalil akli dan dalil naklinya. Ketemu, maka pertanyaan kedua, kalau ada, berapa banyak Tuhan itu? Kita cari dalil akli dan dalil naklinya. Begitu ketemu bahwa Tuhan harus ada satu-satunya, maka pertanyaan berikutnya adalah yang mana dia? Karena agama ini bilang Tuhannya yang ini, agama itu bilang Tuhannya yang itu, agama ini bilang Tuhannya yang ini, dan seterusnya. Begitu ketemu Tuhan yang benar, yang pantas disembah, yang pantas dijadikan ilah adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya ajak? Saya ajak seluruh mahasiswa memejamkan matanya, bersyahadat. Masuk Islam kita, yuk. Ayo kita masuk Islam. Demi Allah saya bilang ada yang nangis. Waktu syahadat itu ada yang nangis. Padahal mereka Islam. Kenapa? Karena selama ini mungkin gak ketemu dengan Tuhannya. Setiap hari kita syahadat dalam sholat mungkin gak terasa. Ya. Saya ajak mereka syahadat. Dan kemarin itu, di salah satu pengajian ibu-ibu yang rutin saya asuh juga, saya lakukan hal yang sama. Saya minta ke mereka, karena ini ibu-ibu, enggak saya minta bersyahadat dengan saya di dalam ruangan. Saya bilang nanti malam ibu-ibu semuanya sebelum sholat tahajud, ambil wudu, coba bilang sama Allah, ya Allah aku ingin masuk Islam. Syahadatlah di hadapan Allah. Baru kemudian sholat. Tapi mereka enggak mau, kami ingin bersyahadat sekarang Ustaz. Nah, saya syahadatkan juga, di situ juga. Ada yang nangis juga. Apa kata mereka? Rasanya beda antara syahadat sebelum ketemu dengan syahadat sesudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti ini sudah pernah dialami oleh orang sebelumnya. Siapa orang sebelumnya yang mengalami ini? Ibrahim alaihissalam. Itu sebabnya Ibrahim alaihissalam imannya tak goyang. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam mencari siapa sebenarnya yang pantas untuk dituhankan. Yang pertama sekali diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat ke-76. Nabi Ibrahim bertemu dengan bintang dan menyangka bintang itulah Tuhan. Kata Allah di dalam Al-Quran, diabadikan ini di dalam Al-Quran, falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Ketika Ibrahim mendapati suasana gelap, kemudian bintang terlihat, apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam? Ini Tuhan nih kayaknya. Karena istimewa sekali penampakannya. Tapi, falamma afala. Tapi ketika bintang itu hilang. Ketika matahari keluar, bintang hilang. Kata Ibrahim, qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka Tuhan kalau dia hilang-hilang. Karena kalau Tuhan itu hilang, berarti pada saat kita punya masalah, Tuhan lagi nggak ada, lagi hilang. Kita mau ngomong sama siapa? Maka Ibrahim tidak suka bagian itu. Ibrahim mencari yang lain lagi. Apa yang dicari oleh Ibrahim? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika datang bulan besoknya, Ibrahim kemudian berkata, ini sepertinya Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Ini ternyata hilang juga Tuhannya.
Kalau ini Tuhannya hilang juga, maka kalau aku punya masalah kagawano. Gak tahu aku ngomong sama siapa. Kemudian yang lebih besar lagi, ketemu yang lebih besar. Falamma ra'a syamsa. Kemudian matahari. Kali ini matahari. Falamma ra'a syamsa bazighat. Qala hadha rabbi. Ya, hadha akbar. Ya. Ini kayaknya ini lebih besar. Ya, ini besar. Nyokautoyo. Ya, ini besar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Falamma afalat, hilang juga ternyata. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Itu hilang. Apa kata Ibrahim? Wahai kaumku, aku melepaskan diri dari semua tuhan-tuhan yang lain yang kalian persekutukan selama ini. Aku tidak bisa percaya bahwa itu Tuhan. Baru kemudian Ibrahim mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wama ana minal musyrikin. Ya. Ibrahim kemudian mengatakan, aku ingin menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang sesungguhnya. Siapa Tuhan sesungguhnya? Fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Tadi dibacakan oleh Ustaz Rizki tadi di dalam sholat surah Al-Muluk. Siapa Tuhan yang pantas kita tuhankan? Dia adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apalagi dia adalah alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Jadi bukan sekedar yang kita sebut sangat istimewa di mata kita langsung kita tuhankan. Itu Ibrahim alaihissalam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kondisi ini tidak hanya dialami oleh Ibrahim alaihissalam. Dalam perjalanannya kemudian ada banyak orang yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Ada salah seorang dokter di Aceh. Saya nggak sebut namanya. Mungkin dia nggak suka disebut namanya. Saya sebut saja namanya Mawar. Mawar ini, tapi laki ya, laki. Jadi Mawar berduri. Ya. Mawar ini bukanlah seorang yang istimewa. Tapi dia kritis pikirannya. Maka ternyata waktu kecil dia hampir ateis. Waktu SD SMP dia hampir ateis. Apa penyebabnya? Karena dia tidak dapat rasa Tuhan dalam hatinya. Waktu itu dia mempertanyakan habis-habisan apa yang penting dari sholat yang kita lakukan. Karena dia dididik oleh orang tuanya untuk berdiri, sujud, ruku setiap hari. Dan itu yang kita lakukan pada anak-anak kita. Kita biasakan mereka hafal Quran, kita biasakan mereka sholat malam, kita biasakan macam-macam. Tapi kadang-kadang kita lupa memasukkan tauhid ke dalam hati mereka, sehingga rasa itu nggak hadir. Ya. Di salah satu masjid setelah saya ceramah, seorang orang tua datang ke saya curhat. Apa curhatnya? Curhatnya adalah beliau mendidik anaknya luar biasa, disuruh biasakan sholat, hafal Al-Quran, sampai 30 juz dia berhasil hafal Quran. Tapi setelah hafal Al-Quran, anak itu justru terjebak dalam LGBT sekarang. Anak itu justru terjebak dalam percintaan sejenis sekarang. Jadi bapak itu datang ke saya nangis. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apa penyebabnya? Bisa jadi kita gagal memasukkan tauhid sejak dini. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dokter yang saya bilang tadi kasusnya sama. Waktu SD dan SMP beliau mempertanyakan, kenapa aku harus sholat, harus puasa, harus hafal Quran dan sebagainya. Untuk apa ini semuanya? Mana Tuhan sebenarnya? Dan dia waktu itu kemudian mengatakan, aku akan cari Tuhan itu di mana. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai suatu ketika setelah sholat Isya di masjid, karena beliau rutin sholat di masjid sebenarnya, cuma rasanya nggak ada. Setelah sholat Isya di masjid, beliau bertafakur, mengkontemplasi diri. Padahal itu baru SMP, anak SMP, mengkontemplasi diri dan tidak keluar dari masjid bahkan ketika sudah mau dikunci. Sendiri beliau merenung habis-habisan. Apa yang sebenarnya yang harus kita jalani dalam kehidupan. Beliau bermohon kepada Tuhan. Tidak beliau sebut Allah. Tuhan, tunjukkan kepadaku apa kebenaran. Aku ingin ikut. Ya, tidak nyaman rasanya cuma sholat-sholat saja kalau tidak ada rasanya.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan kemudian beliau dapat sesuatu. Dan ketika beliau sudah mendapatkan rasa itu, apa yang terjadi? Banyak sekali mujizat terjadi pada kehidupan beliau. Salah satu mujizat yang terjadi pada kehidupan beliau adalah waktu beliau ikut untuk universitas, beliau ambil pilihan 1 ITB, padahal beliau bukan orang yang pintar-pintar sekali. Ini pilihan 1 ITB, pilihan kedua UI, pilihan ketiga kedokteran USK, Universitas Syekh Kuala. Igop pilihan pun yang pilihan ketiga. 1, 2 nggak lewat, yang ketiga lolos. Saat ini beliau menjadi salah seorang dokter spesialis di Aceh. Nanti WA saya yang mau tahu siapa dia. Beliau menjadi orang yang taat. Beliau menjadi orang yang kuat. Beliau yang tidak tergoda oleh banyak pesona dunia. Kenapa? Karena beliau sudah melewati kontemplasi untuk mencari rasa Allah itu ada. Itulah yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam setelah berhasil menemukan Tuhan yang sesungguhnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam, lurus ya. Lurus ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Apa yang terjadi pada Ibrahim setelah itu? Ibrahim menjadi pribadi yang berbeda. Ibrahim menjadi orang yang sanggup untuk mengorbankan apa saja. Apa saja. Kenapa? Karena keyakinan sudah tumbuh di dalam hatinya. Keyakinan sudah tumbuh di dalam hatinya. Dan sebenarnya mudah untuk kita cari Tuhan di mana. Kenapa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ya. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surah apa itu? Surah Fussilat. Surah Fussilat halaman terakhir. Ayatnya saya lupa nomornya berapa. Tapi halaman terakhir, kiri bawah. Biar kayak Adi Hidayat sedikit ya. Kiri bagian bawah, tapi nomornya saya nggak tahu. Apa kata Allah? Kata Allah, kami tebarkan tanda-tanda kehadiran Allah Subhanahu wa taala di setiap ufuk, fil afaqi. Di setiap sudut ada. Wa fi anfusihim, bahkan pada diri mereka sendiri ada. Hatta yatabayyana yanahum annahul haqq. Sampai nyata bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran. Ini juga terjadi pada seorang mu'alaf di Australia. Di Australia ada seorang mu'alaf. Dia sebenarnya sebelum mu'alaf, dia sudah tertarik dengan Islam dari kawan-kawannya yang Islam. Tapi dia orang yang mencari dulu. Jadi dia cari informasi tentang Islam. Sampai akhirnya dia sudah yakin sekali tentang Islam. Sehingga malamnya, suatu malam, dia berkata kepada Allah. Bukan kepada Allah dia sebut, dia berkata kepada Tuhan. Ya Tuhan, malam ini aku akan masuk Islam. Tapi coba kasih tanda lah, sikit aja. Kasih tanda sikit lagi. Apa gitu, kilat misalnya. Atau bak urbah ke. Apa aja, kasih tanda sikit. Begitu aku lihat tanda, aku langsung masuk Islam. Kata dia. Dia tunggu sampai tengah malam. Gak ada tanda. Dia bilang lagi, Tuhan, ini kesempatanmu. Ya. Cijuk tanda aju. Ya. Cijuk tanda aju. Cantik sekali bahasa dia ketika dia cerita. Karena dalam bahasa Inggris. Ya. Karena dia bilang dalam bahasa Inggris, come on God, it's your chance. It's your last chance. Ya. Ayolah Tuhan. Ini kan kesempatanmu. Kasih tanda sikit. Ya. Dia bilang kasih tanda sikit. Kasih tanda sikit. Dia sudah lama mempelajari Islam. Termasuk Al-Quran sudah ada di rumah dia. Ya. Pada saat dia sudah hampir subuh dia nggak dapat tanda, maka dia sudah mulai kecewa. Ternyata Tuhan nggak ada. Ya. Hana gejuk sapu sebagai tanda. Apa yang terjadi kemudian? Dia ingin mencari bacaan terakhir untuk membuat kesimpulan. Maka dia bukalah Al-Quran yang di atas mejanya. Memang sudah lama Al-Quran sudah ada sama dia. Dia buka Al-Quran sekali buka saja. Sekali buka. Dan ketika dia buka, langsung yang terbaca adalah ayat yang kita bacakan tadi. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim.
Seolah-olah ayat itu berkata kepada dia, mantong kami tanda, mentabohnya tanda. Pula kelom tanda, badrofina kata Allah. Ya, sanurihim ayatina, tanda-tandanya sudah ada fil afaqi, di setiap sudut, wa fi anfusihim, bahkan pada diri kamu sendiri ada tandanya. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, supaya yakin kamu ini kebenaran. Demi Allah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ilmunya kimia. Basi saya bukan pesantren, bukan dayah dan sebagainya. Ilmu saya kimia. Tapi di kimia itu saya temukan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menuntun kita untuk pada akhirnya meyakini ini enggak mungkin kalau enggak ada zat yang maha kuasa, yang menciptakan, yang mengatur, yang membuat sedetil-detilnya. Luar biasa. Ini cerita yang saya bilang tadi barusan tentang dokter tadi. Kenapa? Karena tadi malam saya baru duduk dengan beliau. Tadi malam duduk dengan beliau dan beliau cerita. Salah satu yang beliau cerita ternyata adalah bahwa tubuh kita ada telinga. Sel-sel di dalam tubuh kita ada telinga. Sel itu sendiri telinganya ada telinga. Di dalam telinga itu ada telinga lagi. Di dalam telinga itu ada telinga lagi. Sehingga semuanya ada telinga. Maka jangan heran ketika bacaan Al-Quran diperdengarkan, kita tutup telinga pun, maka Al-Quran itu didengar oleh tubuh kita. Siapa yang bisa atur itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun ilmu yang kita akan pelajari, kita akan ketemu dengan Tuhan di sana. Kecuali kita menafikan tanda-tanda yang Allah kasih. Mu'alaf yang dari Australia tadi, begitu dia ketemu dengan ayat ini, dia langsung tersungkur nangis. Dia bilang, betapa naif aku. Sudah banyak tanda-tanda dikasih, tapi aku masih tetap mencari sesuatu. Kita juga demikian. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, itulah pembeda barangkali antara kita dengan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam hidupnya menjadi di atas rata-rata setelah menemukan Tuhan. Sebelumnya Ibrahim tidak ada mujizat yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Tidak ada. Tapi begitu Ibrahim, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ketika Ibrahim mengungkapkan kata-kata itu, aku hanya bertuhan kepada Tuhan yang satu saja, fatara as-samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ketika Ibrahim sampai pada titik itu, maka sesuatu yang luar biasa terjadi pada Ibrahim bertubi-tubi berikutnya. Apa misalnya? Api tidak membakar, anak dan istri yang dibawa ke tempat yang gersang ternyata dapat makanan, bahkan makanannya luar biasa, yang hari ini setelah diteliti air itu adalah air terbaik di dunia. Ya kan? Apalagi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, ternyata anaknya enggak tersembelih, tapi sesuatu yang lain yang tersembelih. Banyak sekali. Dan itu kita sebut dengan keajaiban, mukjizat. Tapi kalau kita lihat hidup kita normal. Kenapa normal? Karena yang kita percaya pada yang normal. Kita percaya pada logika, dan logika itu normal. Sehingga yang terjadi pada hidup kita yang normal. Kita tidak begitu percaya kepada Allah yang di atas kenormalan. Sehingga yang di atas kenormalan tidak terjadi pada kita. Yang ajaib-ajaib tidak terjadi pada kita. Kenapa? Karena yang kita percaya memang yang bukan ajaib. Itu sebabnya dalam hidup nanti kita gampang untuk menggantikan dunia dengan akhirat, atau kebalikan, akhirat dengan dunia. Gimana bunyi ayatnya, Ustaz? Ulaika lahum, gimana yang menggantikan dunia dengan akhirat? Ulaika alladzi, surah Al-Baqarah. Lupa saya redaksinya di awalnya. Mereka adalah orang-orang yang menggantikan akhirat dengan dunia mereka. Ya. Mereka nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tanda itu? Gampang. Ketika kita mendapatkan konflik of interest dalam pekerjaan, apa yang kita pilih? Ibrahim alaihissalam kan kayak gitu. Ibrahim alaihissalam sedang cinta-cintanya kepada anak semata wayangnya, disuruh oleh Allah untuk hilangkan anak itu. Allah tidak butuh anak itu. Kalau anak itu tidak disembelih oleh Ibrahim, Allah tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak butuh anak itu. Tapi Allah hanya ingin menguji apa yang akan terjadi pada Ibrahim.
Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim berhasil untuk melepaskan diri dari kecintaan kepada anak itu, Allah langsung turunkan keajaibannya. Itu sebabnya ibadah yang dilakukan oleh Ibrahim itu hari ini kita napak tilasi dalam ibadah haji. Dan apa kata-kata yang kita sebutkan kepada orang yang ibadah haji? Tadi disebutkan di awal, semoga. Tadi di awal kalau kita menyimak, apa tadi disebutkan? Ustadz Zul Arafah hari ini Ustadz hari ini bertolak ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ya, kita doakan, tadi dibaca begitu. Kita doakan semua jamaah haji Aceh menjadi haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mabrur ternyata di dalam Al-Quran disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mabrur itu asal katanya al-birra. Mabrur itu adalah orang yang mempunyai al-birra. Apa kata Allah? Lan tanalul birra. Kalian belum sampai kepada mabrur. Sampai kapan? Hatta. Sampai. Tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian berhasil melepaskan diri dari apa yang kalian cintai. Itu yang dibuktikan oleh Ibrahim. Ibrahim mencintai istrinya, Allah suruh lepaskan diri dari dia. Allah suruh asingkan ke lembah yang kering kerontang. Ibrahim sedang cinta-cintanya kepada anaknya, Allah suruh lepaskan diri dari dia. Tapi apakah kemudian Ibrahim betul-betul lepas dari anak istrinya? Tidak. Ibrahim mendapatkan kembali istrinya, mendapatkan kembali anaknya, dan semua hidup bahagia. Tapi kenapa juga Allah suruh dari awal? Allah hanya ingin menguji saja. Tapi Ibrahim tidak tanya. Ibrahim tidak ragu untuk melaksanakan. Kenapa? Karena Ibrahim sudah dapat fasilitas awal. Apa itu? Dia sudah kenal siapa Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika mau ikut ujian, mau ikut lelang, mau ikut macam-macam, apakah kita bertahan dengan Tuhan? Kita bertahan dengan jalan Allah? Atau kita malah belok ke belakang? Kalau kita belok, itu berarti kita tidak percaya sama Allah. Kita lebih percaya pada logika yang terjadi. Ketika logika yang kita percayai, maka logikalah yang terjadi. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah status iman mereka beda. Status iman mereka beda. Itu sebabnya wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengambil Ibrahim menjadi salah satu kekasihnya. Kenapa? Karena status imannya beda. Dan ini sebenarnya bukan Ibrahim saja. Nabi-nabi yang lain beberapa di antaranya diceritakan dalam Al-Quran yang status imannya di atas rata-rata manusia. Dan semuanya mendapatkan kejutan-kejutan indah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Ibrahim siapa lagi? Musa alaihissalam. Musa alaihissalam itu juga sudah tersudut di pinggir Laut Merah, nggak tahu lagi mau kemana. Firaun ada di belakang. Mau kemana kita? Umatnya sudah ketakutan. Umatnya sudah bertanya, mau kemana kita Musa? Di depan laut, di belakang Firaun. Apa kata Musa alaihissalam? Diabadikan di dalam Al-Quran. Inna ma'aya rabbi sayahdin. Tenang, Allah bersamaku, dia pasti akan kasih tahu. Dan betul, Allah kasih tahu kemudian. Sama, Muhammad SAW, kasusnya juga sama. Muhammad SAW di dalam gua. Orang Quraisy sudah mengepung, dan itu siang hari. Abu Bakar ketakutan. Bagaimana ini Muhammad? Kalau mereka melongok saja ke dalam, kita akan ditemui oleh mereka. Apa kata Muhammad SAW? At-Taubah ayat 40. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut. Allah bersama kita. Siapa yang punya keyakinan dalam suasana yang sudah sangat genting itu bahwa Allah masih bersama kita? Adakah kita bertanya ketika kita mau teken kontrak palsu, Allah bersama kita? Demi Allah saya bilang, saya berusaha untuk menginstall ini ke dalam anak-anak mahasiswa saya. Ya. Ujian, mahasiswa, dungki he, tak pantau, nyontek. Ya. Capek sekali kita pantau, tetap ngerti mereka caranya. Ada saja caranya. Kenapa saya tahu bahwa mereka nyontek juga? Karena saya juga mahasiswa dulu. Kita juga melakukan hal yang sama. Maka apa yang saya lakukan? Saya install tauhid ke dalam hati mereka. Apa yang saya buat? Waktu ujian mau dimulai, saya bilang ke mereka, tulis di halaman pertama lembar ujian, tulis. Yang enggak tulis, enggak diperiksa ujiannya, tulis.
Demi Allah, tulis. Ya. Demi Allah, tulis. Demi Allah. Semua jawaban yang saya tuliskan adalah hasil pemikiran saya sendiri. Tidak buka internet, tidak buka buku, tidak tanya kanan kiri. Jika saya membangkang dan saya bohong, saya siap dihukum berat oleh Allah di hari nanti. Teken. Sekarang mahasiswa saya, kalau saya sudah mulai tulis, Allah apa? Ya. Kayo ya. Kenapa? Karena itu terpampang di depannya. Dan demi Allah saya bilang, setelah saya kasih soalnya, saya suruh mereka menuliskan di atas lembaran jawabannya, apa yang terjadi? Saya pergi ngopi-ngopi, nggak saya awasi. Ngopi-ngopi saya sama kawan, ya. Nanti saya datang sekali-sekali, saya ngintip dari jendela, betul, nggak berkutik orang. Diam di tempatnya masing-masing. Yang bisa jawab langsung nulis, yang nggak bisa jawab lihat ke atas. Ya. Mungkin lihat ke atas itu gini mungkin maksudnya. Ya Allah, aku udah janji, kasih tahu lah. Ya. Karena dia nggak tahu lagi mau bilang ke siapa. Apa yang saya inginkan sebenarnya mereka punya? Yang pertama adalah supaya mereka tidak curang. Yang kedua, supaya mereka tahu bahwa satu-satunya tempat bertanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bertanya pada teman, curang. Buka internet, curang. Tapi bertanya sama Allah itu tidak curang. Bahkan itu disuruh oleh Allah Subhanahu. Dan seringnya kita baru bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru hadapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah betul-betul terjepit di ujung hanadatu hojali. Padahal harusnya doa itu dimulai di awal, bukan di akhir. Coba lihat doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Doa makan, kapan diucapkan? Awal makan. Doa keluar rumah, kapan diucapkan? Awal keluar rumah. Ya. Bahkan doa berhubungan suami istri, kapan diucapkan? Sebelum. Bahpi kami yang tua kan ya? Allah talu, ya kan? Dan sebagainya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mulailah dengan doa. Mulailah dengan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang membedakan Ibrahim dengan kita. Sehingga Ibrahim yakin di dalam perjalanannya, dalam hidupnya, innallaha ma'ana. Muhammad yakin dalam perjalanan hidupnya, innallaha ma'ana. Musa alaihissalam yakin dalam perjalanan hidupnya, innallaha ma'ana. Tiga-tiga orang ini sebenarnya adalah yang disebut oleh para mufassirin sebagai penafsiran surat Al-Fajr ayat kedua. Walayalin ashr. Wal fajr walayalin ashr. Dan malam yang 10. Siapa malam yang 10 itu? Sebagian mufassirin mengatakan 10 akhir bulan Ramadan, identik dengan Muhammad SAW. Sebagian mufassirin mengatakan 10 awal bulan Muharram, identik dengan Musa alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan 10 awal Zulhijjah, kita sedang berada sekarang, identik dengan Ibrahim alaihissalam. Tiga-tiganya diceritakan dalam Al-Quran mengatakan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu bedanya kita dengan mereka. Kita jarang yakin bahwa Allah bersama kita. Maka kita yakin Allah bersama kita saat di masjid saja. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, saat kita lelang jabatan kita lupa Allah bersama kita. Saat kita ikut ujian kita lupa Allah bersama kita. Saat kita berdagang, saat kita bermasyarakat, saat kita macam-macam lupa Allah bersama kita. Itu sebabnya dihadirkan oleh Allah yang bernama Aidul Qurban. Apa artinya Aidul Qurban? Aid artinya al-aud, artinya kembali. Qurban berasal dari kata qaraba, artinya mendekat. Jadi Aidul Qurban artinya kembalilah mendekat kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita juga berani mengatakan innallaha ma'ana. Ketika kita yakin Allah bersama kita, maka tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak terjadi pada orang akan terjadi pada kita. Yang kita bilang tidak mungkin terjadi gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Huwa alayya hayyin. Nyan mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Maka rugi sekali orang-orang yang tidak berada di posisi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan selalu istiqomah untuk selalu berada di posisi yang demikian sehingga mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jejak-jejak mereka lah yang sebenarnya jejak-jejak kemenangan. Mudah-mudahan kita bersama dengan mereka sekarang dan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dalam penyampaian.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.